أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتردد على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعلنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Isya Tarawih serta witir di malam ketiga bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, Allah telah menerima doa kita yang sejak 2 bulan yang lalu, bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Allah berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab. Barik lana fi Sya'ban. Kemudian di bulan berikutnya kita juga berdoa, berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan tibakan kami dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua di sini patut kita syukuri Allah telah menerima doa kita. Allah tibakan kita untuk ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bulan turunnya Al-Quran, bulan terjadi perang Uhud, perang Badar, perang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian penting terjadi di bulan suci Ramadan. Namun ada satu hal yang mungkin di awal-awal Ramadan, mumpung masih di awal Ramadan, mungkin sepatutnya atau sebaiknya kita angkat sebuah tema tentang doa. Kenapa doa? Karena kalau kita membaca ayat Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183 dan sampai seterusnya, itu ayat 187, itu semua dari 183 sampai 187 itu menceritakan tentang puasa. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang bangsa-bangsa sebelum kalian, mudah-mudahan. Kalau Allah yang mengatakan mudah-mudahan, beda dengan kita yang mengatakan. Kalau kita yang mengatakan mungkin umamah, insyaallah, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, ini pasti Allah akan menjadikan kita orang yang bertakwa selama kita mengikuti arahan, selama kita mau mencegah dari apa yang membatalkan puasa. Kemudian sampai yang berikutnya ayat ma'dudah, hari tertentu, itu juga masih tentang cara, teknik, hari-hari apa saja yang kita diwajibkan melakukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, ayat berikutnya Allah menceritakan di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran ketika Nabi berada di Gua Hira. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran
di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Kemudian ayat berikutnya ini yang sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Masih tentang Ramadan. Tapi ayat sebelum terakhir ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada kamu, idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tentang diriku, inni qarib, aku sangat dekat. Dan ini unik. Satu ayat ini ada dua keunikan. Yang pertama, para ulama menyebutkan setiap ayat yang didahului idza sa'alaka, maka selalu jawabnya faqul, katakan. Ada penegasan. Tapi ayat ini enggak ada kata-kata faqul. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Langsung saya dekat. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak butuh penegasan. Sesuatu yang sudah pasti, enggak butuh lagi penegasan bahwa aku ini saya dekat. Makanya Allah mengatakan idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tidak Allah mengatakan faqul inni qarib. Kedua, keunikan yang kedua, di sela-sela pembahasan tentang puasa, kapan puasa, berapa hari berpuasa, kapan limit waktu start berpuasa, kemudian kapan kita berbuka, itu pada ayat terakhir Allah titipkan sebuah ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan menerima doa orang yang berdoa. Ini patut kita tanyakan, ada apa? Kenapa? Pada saat Allah bercerita tentang puasa, Allah sisipkan di tengah-tengah cerita tentang puasa satu ayat tentang doa. Apa hubungannya doa dengan puasa? Ternyata sangat erat hubungan antara puasa dengan doa. Makanya dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wa ma bainahuma mukaffiratun lima bainahuma idza jutuniba al-kaba'ir. Salawat 5 waktu, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Ini adalah cara Allah untuk memberi kemampuan kepada kita manusia yang cenderung sering melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, tiada kecuali, semua anak Adam khata', tukang buat salah. Dalam bahasa Arab kalau disebut fa'al, khata', itu bermakna tukang, gemar, selalu berbuat salah. Wa kullu khata'in wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Maka salah satu kita bertobat melakukan salat 5 waktu. Cara Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita. Al-Jum'atu ila al-Jum'ah, melakukan Jumat ke Jumat yang lain. Salat Jumat satu Jumat ke Jumat berikutnya. Itu juga cara Allah untuk memberi pengampunan kepada kita. Tinggal kita lakukan saja. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ila Ramadan berikutnya. Ini juga cara Allah memberi paket-paket untuk kita ambil supaya kita mendapat pengampunan. Tinggal kita ambil saja. Allah sayang sama kita. Ketika Sayyidah Maryam mau melahirkan, beliau butuh kepada asupan makanan. Pada saat itu beliau mengasingkan diri untuk melahirkan jauh dari keramaian. Itu berada pada sebuah pokok kurma yang sudah layu. Apa kata Allah? Wahai Maryam, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban jamila. Gerakan, goyangkan saja, sedikit saja orang goyangkan. Padahal kalau secara akal sehat, pohon kurma masa diminta untuk digoyangkan sedikit saja? Pasti kan diminta untuk sekuatnya.
sekuatnya, gerakan sekuat mungkin itu wa'uzzi, goyangkan sekuat tenagamu. Tapi Allah cuma mengatakan wa'uzzi pakai ha itu gerakan sikit aja, juga yang lucu supaya saya berikan. Wa'uzzi ilaiki bijidin nakhlati, kalau kamu goyangkan, saya akan jatuhkan buah kurma yang ada di pokok itu. Tapi kalau kamu nggak goyangkan, gimana saya berikan? Sekarang Allah sudah datang, tinggal kita lakukan apa yang dianjurkan supaya Allah berikan. Tapi kita tidak mau melakukan. Jadi gimana cara Allah memberikan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah sebuah bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kita coba dulu mengubah diri kita. Makanya Rasulullah SAW dalam satu momen berada di atas mimbar, apa kata Rasulullah dalam nada seperti terkejut tiba-tiba. Kenapa? Karena diisi oleh malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan, "Rami'an fi rajulin minkum." Tiba-tiba, sehingga para sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" "Rami'an fi rajulin minkum." Sungguh rugi, sungguh celaka, bahkan dalam maknanya. Seorang laki-laki di antara kalian apa? Dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Namaku disebutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kan ada yang soal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau namaku disebutkan tapi orang itu tidak mau mengucapkan salat kepadaku, sungguh orang itu sangat rugi. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rabbi'an fi rajulin minkum, sungguh rugi seorang laki-laki. Ini juga perempuan juga. Kalau kita mulai kepada laki-laki, itu termasuk perempuan. Yang berarti amanu, wahai laki-laki yang beriman, kutiba alaikum shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apakah perempuan tidak berlaku juga? Kecuali kitabnya khusus untuk perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi mereka yang perempuan, mereka menyusui anak mereka 2 tahun. Ini khusus untuk perempuan, ya. Rabi'an fi rajulin minkum, rugi seorang laki-laki termasuk perempuan. Apa? Adraka walidahu al-kibar, kedua orang tuanya, atau ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya sudah berumur tua. Falam yughfar lahu, dan laki-laki ini tidak mendapat pengampunan dari Allah gara-gara orang tuanya sudah tua. Kenapa? Apa hukumannya? Karena dia tidak berkhidmat kepada kedua orang tua. Padahal kita berkhidmat untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita di masa mereka sudah tua, itu cara Allah untuk memberi kepada kita pengampunan. Kalau kita tidak mau mengambil pakaian itu, sangat rugi, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rabi'an fi rajulin minkum, sungguh rugi seorang laki-laki di antara kalian, adraka syahr Ramadan, dia ketemu kembali dengan bulan Ramadan yang kemarin kita berdoa, ya Allah balighna Ramadan, tibakan kami dengan bulan suci Ramadan. Sekarang sudah tiba, tsumma salaka, kemudian bulan suci Ramadan itu berlalu begitu saja, insalaka, terlepas. Falam yughfar lahu, kemudian laki-laki ini tidak memperoleh pengampunan. Sungguh. Kenapa? Karena seperti tadi saya sebutkan, 5 salat 5 waktu, Jumat dan Jumat, Ramadan. Ini salah satu cara Allah untuk memberi kepada kita. Sebagaimana Allah berikan buah kurma kepada Sayyidah Maryam, tinggal beliau gerakan. Sekarang kita tinggal praktekkan apa yang disuruh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita janji yang Allah janjikan, yaitu pengampunan kepada kita. Dalam hadis yang lain, salatu da'awat la turad, ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Yang pertama, da'watul walid liwaladi, orang tua yang berdoa untuk si anaknya. Anak yang merupakan budak akan berdoa. Nomor 2, doa orang tua kepada anaknya, insya-Allah Allah tidak akan menolak. Apalagi da'watul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan.
Lissaimi farhatan. Orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, pada saat dia berbuka. Pada saat dia berbuka, dia senang, gembira. Setelah berhasil satu hari, sudah berhasil 2 hari. Kemudian pada saat dia berbuka puasa, dia sisipkan dengan doa. Doa itu insya-Allah Allah tidak akan tolak. Da'watu as-shaim ila yuftir. Doa orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan kita pada saat kita insyaallah nanti ketemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan puasa yang kita kerjakan. Dan ini pahala satu-satunya yang Allah janjikan kepada kita dirahasiakan. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu Allah berikan kepada dia. Allah buka rahasianya berapa? Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan yang dilakukan sama harga dengan 10 kebaikan Allah lipat gandakan. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa saya tidak kasih tahu. Puasa fa innahu li, aku yang berhak mengetahui saja. Yang lain tidak kasih tahu. Fa innahu li wa ana ajzi, dan aku yang akan memberikan ganjaran nanti. Wa farhatun inda liqa'i rabbika, kegembiraan nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan, bisa berbagi dengan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.